Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya, dimulai dengan hatinya dengan membenarkan, lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita, majelis pembacaan kitab Husulul fi Syarah Mukhtasar ala Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, salah satu dosen di Jamiah Islamiyah, di mana beliau menjelaskan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita hari ini, kita masuk di pertemuan yang ke-25. Kita hari ini pada tanggal 15 Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang bertepatan insya Allah tanggal 26 Maret tahun 2024. Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas Bai'at Aqabah yang kedua, dan kemudian izin untuk berhijrah. Insya Allah dua tema itu yang akan kita bahas. Kita mulai yang pertama, tentang Bai'at Aqabah. Bismillah. Qala hafizahullah, Bai'atul Aqabah ats-tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Qala al-musannif, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa qatharal Islamu bil Madinah wa dhahara. Islam kemudian setelah selesai Bai'at Aqabah yang pertama, maka Islam kemudian tersebar di Madinah dan nampak. Islam kemudian nampak dan banyak pemeluknya di Madinah. Tsumma raja'a Mus'ab ila Makkah. Mus'ab yang setelah atau berbarengan dengan pulangnya peserta Bai'at Aqabah yang pertama, Mus'ab kita tahu dikirimkan ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan agama Islam. Maka Mus'ab kemudian kembali ke Mekah. Wa wafal mausim dzalikal am khalqun katsirun minal ansar minal muslimina wal musyrikin. Di musim haji, banyak orang-orang Madinah, baik yang muslim ataupun yang kafir, yang musyrik, mereka kemudian datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Wa za'imul qaum al-Barra' bin Ma'rur, di mana pemimpinnya pada masa itu adalah Barra' bin Ma'rur. Falamma kanat lailatul Aqabah ats-tsulus al-awwal minha, ketika pada malam Aqabah, malam terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua ini, ats-tsulus al-awwal minha, di sepertiga malam yang pertama ya. Sepertiga malam yang pertama, di awal malam yang pertama, tasallala ila Rasulillahi 73 rajulan wa imra'atan. Jadi mereka kemudian 73 orang, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka menerobos secara sembunyi-sembunyi. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, tempat melemparnya jumroh Aqabah di Makkah. Karena itu bai'at ini disebut dengan nama Bai'at Aqabah. Fabaya'u Rasulullah SAW khufiyatan min qaumihim. Maka mereka sembunyi-sembunyi membai'at Rasulullah SAW. Mereka kemudian tidak terang-terangan membai'at Rasulullah agar kemudian tidak ketahuan oleh orang-orang kafir. Wa min kufari Makkah, begitu juga tidak ketahuan dari orang-orang musyrik Madinah, begitu juga agar tidak ketahuan dari orang-orang kufar di Makkah. Ala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzurahum. Isi dari Bai'at Aqabah yang kedua itu diantaranya adalah bahwa orang Ansor bersedia untuk melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita mereka, sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka, sebagaimana mereka melindungi diri-diri mereka sendiri.
Wa kana awwala man bai'ahu lailata idzin Barra' bin Ma'rur. Orang pertama yang kemudian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu adalah Barra' bin Ma'rur. Wa kanat lahu yadu baydha. Dan dia punya peran besar. Yadul baydha, tangan putih, maksudnya peran besar. Idz aqada al-aqda wa badara ilaihi, di mana kemudian dia menegaskan perjanjian ini, wa badara ilaihi, dan juga bersegera untuk kemudian menyelesaikan baiat ini tadi, sehingga jasanya Barra' bin Ma'rur besar. Mu'alif melanjutkan, wa khadar al-Abbas ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muwathiqan muakkidan lil bai'ah. Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir ikut serta dalam baiat Aqabah ini. Tujuannya adalah muwathiqan, menguatkan, wa muakkidan, memastikan baiat ini. Karena hubungan kekerabatan itu kemudian menjadikan Abbas ingin membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu kana ba'd ala dini qaumihi. Pada masa itu Abbas itu masih belum masuk Islam. Masih sebagai seorang musyrik, tapi dia adalah salah satu keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu tilkal laila 12 naqiban. Rasulullah ketika malam itu kemudian memilih 12 utusan. Memilih 12 utusan dari orang-orang Khazraj dan Aus. Tis'atun minal Khazraj, di mana 9 orang dari Khazraj, wa minal Aus thalatha, dan yang dari Aus ada 3 orang. Sehingga mereka dianggap sebagai perwakilan dari kaumnya. Selanjutnya, al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah menjelaskan bahwa penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, awalan tusamma hadil bai'ah bai'atul aqabah tsaniyah. Bai'at ini disebut dengan nama bai'at Aqabah yang kedua. Wa khulasatuha, kesimpulannya adalah anna fi mausimi haji sanah tsalitsa asyra minal bi'tsah. Jadi pada musim haji tahun 13 Hijriah, 13 kenabian, mohon maaf. Musim haji tahun 13 kenabian, wa ba'da intisyaril Islam bil Madinah, dan setelah tersebarnya Islam di Madinah dengan bai'at Aqabah yang pertama ya, salah satunya. Talawamal ansor fima bainahum. Orang Ansor mereka saling mencela satu sama lain. Wa qalu hatta mata natruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah. Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir di pegunungan di Mekah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan untuk mengembangkan menjelaskan agama, untuk mendakwakan agamanya di Mekah. Faqadima minhum ila mausimil hajj 73 rajulan wa mur'atan. Lalu kemudian datang pada musim haji 73 orang, laki-laki dan perempuan. Mutakhaffina ma'a qaumihim minal musyrikin. Mereka sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang-orang musyrik Madinah yang juga kemudian melaksanakan haji. Faltaqaw bin Nabi syirran inda jamratil Aqabah al-ula. 73 orang ini kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi di tempat dilaksanakannya Jumrah Aqabah yang pertama. Karena itu disebut dengan nama Bai'at Aqabah. Fi awsati ayyami tasyrik, ketika pertengahan hari tasyrik. Fabaya'uhu alal hijrati ilaihim. Mereka membaiat Rasulullah SAW untuk agar Rasulullah nanti hijrah ke mereka, pindah menuju tempat mereka. Sehingga titik awal hijrah adalah baiat Aqabah yang kedua. Wa alal wala'i wan nusrati lahu, dan juga kemudian kesepakatannya bahwa mereka orang Ansor akan memberikan loyalitas dan akan menolong Rasulullah SAW. Wa ala ayyahmuhu mimma yahmuna minhu anfusahum wa azwajahum wa abnahum. Di mana mereka kemudian punya kewajiban untuk melindungi Muhammad SAW. Punya kemudian sebagaimana kemudian mereka melindungi diri mereka sendiri, sebagaimana orang Ansor melindungi diri mereka sendiri, sebagaimana mereka melindungi istri-istrinya mereka sendiri, dan sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka sendiri. Ini dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua, waqad dzakara al-musannif anna al-Abbas bin Abdul Muttalib kana mimman hadara al-bai'ah min ajli ayastawthiqa li ibni akhi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Abbas bintu Abdul Muttalib itu ikut serta dalam perjanjian ini. Tujuannya adalah yastawthik, memastikan. Memastikan untuk keponakannya. Wa kana yuridu aidan ayyuwaddi halil ansar khuturata qararihim. Begitu juga dia ingin menjelaskan kepada orang Ansor bahwa sikap yang mereka ambil itu sikap yang berbahaya. Maksudnya
resikonya besar. Karena mereka akan berhadapan dengan orang banyak ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idhamil mas'uliyah allati sayatahammalunaha bisababihi. Dan Abbas ingin mengingatkan mereka bahwasanya mereka orang Ansor tersebut punya kewajiban yang harus mereka tanggung ketika mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa kana min jumlati ma qalahul Abbas laylataha, di antara yang dikatakan oleh Abbas pada malam hari itu di antaranya adalah ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Muhammad bagi kami itu punya kemudian posisi seperti yang kalian ketahui. Punya kedudukan sebagaimana yang kalian ketahui. Qad mana'nahu min qaumina. Telah kami lindungi dia dari kaum kami sebisa mungkin agar kemudian tidak diganggu dan seterusnya. Fahuwa fi izzin fi baladihi. Maka dia berada dalam kejayaan di negerinya, meskipun mungkin agak kesulitan menyebarkan agamanya. Wa innahu qad aba illal inkhiyazi ilaikum. Dan Muhammad ini kemudian tidak maunya hanya kemudian pindah ke tempat kalian, menuju tempat kalian, walihaq bikum, dan menyusul kalian. Ini perkataannya Abbas ya. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu fa antum ma tahammaltum. Kalau kalian memandang bahwasanya kalian mampu memenuhi janji tersebut, fa antum wa ma tahammaltum, maka kalian harus ingat bahwasanya kalian punya konsekuensi dari janji tersebut. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadiluhu. Kalau kemudian kalian memandang bahwa kalian akan menyerahkan Muhammad, kalian akan menghinakan Muhammad ba'da ayyakhruja ilaikum, setelah Muhammad pindah ke tempat kalian, faminal an fada'uhu, maka dari sekarang tinggalkan dia. Tinggalkan dia, jangan kemudian hari ini bilang ya, besok kemudian bilang tidak, jangan sampai. Ibnu Abbas mengingatkan hal tersebut. Faqalu, mereka mengatakan qad sami'na ya Rasulullah, kami telah mendengar wahai Rasulullah. Faqad li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, maka ambil bagi dirimu dan bagi Rabbmu yang engkau harapkan. Maksudnya silakan kemudian menyebutkan isi dari baiat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat, wa fil haditsa dalilun ala fadli ulaika nafaru minal ansar. Peristiwa ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang tersebut yang ikut serta dalam baiat tersebut. Alladzina aslamu wa bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil aqabah al-ula wa tsaniyah. Yang masuk Islam, yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiat pertama dan dalam baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah pertama dan baiat Aqabah kedua. Wa ma tarattaba ala bai'atihim min intisyaril Islam, dan juga konsekuensi dari baiat mereka dengan tersebarnya Islam fil Madinah, di Madinah, wa tamhidi hijratin nabi ilaiha ba'da dzalik. Lalu kemudian nanti akan menjadi muqaddimah bagi Rasulullah SAW yang kemudian bisa hijrah ke Madinah setelah itu. Maka itu kurang lebih tentang baiat Aqabah yang kedua. Kita sekarang selesaikan tentang izin untuk berhijrah. Qala al-idhnu bil hijrah ilal Madinah, izin berhijrah ke Madinah. Qala al-musannif yaitu Ibnu Katsir mengatakan, falamma tamad hadhil bai'ah ista'dzanu Rasulullah ayyamilu ala ahli Aqabah falam ya'dzan lahum fi dzalik. Ketika kemudian tamat hadhil bai'ah, ketika baiat ini selesai, ista'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamilu ala ahli Aqabah, untuk kemudian cenderung ke penduduk Aqabah. Falam ya'dzan lahum fi dzalik, dan Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka demikian. Maksudnya, barangkali maksudnya adalah untuk berperang. Bersiap untuk berperang. Bal adzina lil muslimina ba'daha min ahli Makkah fil hijrah ilal Madinah. Yang diizinkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin bahwa penduduk Mekah disyariatkan untuk berhijrah ke Madinah. Fabadaron nasu ila dzalik, maka orang-orang yang sudah masuk Islam bersegera untuk berhijrah ke Madinah. Fakana awwala man kharaja ila al-Madinah min ahli Makkah Abu Salamah bin Abdul Asad. Orang pertama yang hijrah ke Madinah dari penduduk Makkah adalah Salamah bin Abdul Asad. Huwa wa imra'atuhu Ummu Salamah.
dia dan juga istrinya Ummu Salamah. Fahtubisat min dunihi. Lalu kemudian Ummu Salamah ditahan oleh kaumnya ya. Sehingga yang ditahan hanya Ummu Salamah saja, Abu Salamah tidak. Wa muni'at sanatan minal lihaq bihi. Sehingga dia selama setahun itu tidak bisa hijrah ke Madinah karena kemudian ditahan oleh baninya. Wa khila bainaha wa baina waladiha, dan juga dia dihalang-halangi untuk bertemu, Ummu Salamah dihalang-halangi untuk bertemu anaknya. Tsumma kharajat ba'da sana bi waladiha ilal Madinah. Namun setelah setahun maka baninya kemudian mengizinkan Ummu Salamah untuk hijrah ke Madinah. Karena Ummu Salamah kemudian tiap hari itu keluar, lalu kemudian banyak menangis ya. Banyak menangis sehingga kemudian baninya, keluarga besarnya kemudian iba dan mengizinkan untuk hijrah ke Madinah bersama dengan putranya. Wa syayya'aha Utsman bin Abi Talha, di mana kemudian dia diantar oleh Utsman bin Abi Talha. Wa yuqalu inna Aba Salamah hajara qabla al-Aqabah al-akhirah. Dikatakan bahwa Abu Salamah hijrah sebelum Aqabah yang kedua. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Tsumma kharajan nasu arsalan. Kemudian setelah itu orang-orang kemudian berhijrah secara berbondong-bondong. Yattabi'u ba'duhum ba'du, saling mengikuti satu sama lain. Sehingga di sini tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Kemudian Dr. Hani Ahmad Faqih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, innama lam ya'dhanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil ansar bil qitali waqtaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengizinkan orang Ansor untuk berperang li'annahu lam yakun qad syuri'a ba'd, karena pensyariatannya belum turun. Li'annal jihad innama syuri'a ba'dal hijrah 'alal qauli shahih. Karena yang benar jihad itu, baru disyariatkan itu setelah hijrah berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi jihad yang benar itu disyariatkan setelah hijrah menurut pendapat yang benar. Kemudian poin yang kedua, wa bina'an 'ala ma tammal intifaqu 'alaihi fi hadhil bai'ah. Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam baiat ini, faqad akhadal muslimuna bil hijrah ilal Madinah. Umat Islam kemudian hijrah ke Madinah. Farina bidinihim, mereka lari dengan membawa agamanya agar mereka selamat dari fitnah yang menimpa agamanya. Khosatan wa asbahat lahum darun ya'manuna biha. Apalagi kemudian Madinah telah menjadi tempat yang mereka kemudian membangun tanah-tanah mereka. Wa ikhwanun yansurunahum, dan juga ada rekan-rekan teman-teman yang membela mereka dari orang-orang Ansor. Kemudian wa qauluhu wa yuqalu inna Aba Salamah hajara qabla al-Aqabah al-akhirah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Abu Salamah itu hijrah sebelum baiat Aqabah yang kedua. Qultu hadza huwal masyhur. Dr. Hani Ahmad Faqih mengatakan ini pendapat yang masyhur. Annahu hajara ba'da hijrah bai'ah Aqabah al-ula. Di mana Abu Salamah hijrah setelah baiat Aqabah yang kedua. Iya, setelah Aqabah yang kedua berarti sebelum setelah Aqabah pertama berarti sebelum Aqabah yang kedua. Poin yang ketiga, wa fi bai'atil ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirran anhu indal Aqabah dalilun ala masyru'iyati akhdil hayta wal hadar inda tadbiril umur. Baiat Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat Aqabah kedua ini yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ini menunjukkan perlunya kemudian mengambil sikap hati-hati. Perlunya kemudian mengambil sikap ketelitian ketika kemudian berhadapan dengan situasi yang pelik seperti ini. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas tentang bagaimana baiat Aqabah yang kedua, dan kemudian sudah kita bahas juga bagaimana turun izin untuk hijrah ke Madinah. Baiat Aqabah peristiwa penting yang kemudian menjadi titik tolak nanti Islam masuk ke Madinah dengan sangat luas sekali, dengan sangat banyak sekali. Lalu kemudian peristiwa hijrah, di mana kemudian hijrah menjadi titik tolak penting dalam sejarah Islam. Karena antara sebelum dan sesudah hijrah perbedaannya sangat jauh sekali. Di mana setelah hijrah umat Islam lebih mudah lagi untuk menjalankan agamanya, di mana hal itu tidak didapatkan ketika belum hijrah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.